Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, saya Abilson Ginting, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Deli Serdang. Saya dari SMP Swasta Deli Murni Banjarbaru. Di sini ada rekan saya. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Suwangro Haramunte. Saya rekan kerja dari Bapak Abilson Ginting. Saya mengajar atau mengampu mata pelajaran IPS. Baik, nah di sini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik, di mana saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya, Bu Suwangro. Gitu ya, Bu Suwangro ya? Iya, Pak. Baik, selamat pagi, Bu Suwangro. Selamat pagi, Bapak. Iya, jadi maksud dan tujuan kita hari ini bahwa seperti hal yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kami ada penugasan di program guru penggerak, yaitu melakukan coaching supervisi akademik terhadap rekan kerja di sekolah. Jadi itu saya mengharapkan ketersediaan dulu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Pak. Baik, ya. Jadi untuk tahap pertama ini, hari ini kita akan melakukan pra observasi. Ya. Jadi ada 3 bagian nanti. Pertama pra observasi kelas, kemudian yang kedua setelah ini akan ada observasi kelas. Saya akan meninjau bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kemudian setelah itu nanti akan ada kegiatan pasca observasi. Artinya setelah dari saya meninjau observasi kegiatan kelas itu, kita akan ada lagi pertemuan berikutnya. Jadi untuk tahap pra observasi kelas ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya terkait itu. Nah, untuk pertama mungkin boleh disampaikan apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu buat nanti ketika pembelajaran? Oke, baik. Terima kasih Pak Bilson sebelumnya sudah memilih saya untuk di coaching. Nah, jadi nanti di sini materi yang akan saya bawakan itu tentang kondisi masyarakat Indonesia ketika kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, jadi tujuan pembelajarannya dengan metode TPS atau Think, Pair, and Share. Siswa mampu atau peserta didik mampu untuk memahami atau mengidentifikasi bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pasca kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Nah, jadi nanti di sini akan ada diskusi dan harapannya melalui diskusi nanti akan tercapai tujuan pembelajaran, yaitu anak-anak memahami dan dapat mampu mendeskripsikan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia begitu, Pak. Baik, itu terkait tujuan pembelajaran ya yang ingin Ibu capai. Nah, dalam mencapai tujuan pembelajaran ini mungkin ada area pengembangan yang hendak Ibu capai. Apakah yang hendak artinya selain dari di luar dari tujuan pembelajaran itu mungkin ada area pengembangannya mungkin yang ingin dicapai bersama dengan murid di kelas. Nah, jadi untuk area pengembangan atau fokusnya nanti itu supaya lebih memperdalam lagi ya Pak pengetahuan anak-anak kita ini tentang bagaimana sebenarnya perjuangan para pahlawan kita ya, baik dari pendidikan atau dari perjuangan fisik maupun diplomasi pahlawan kita, bagaimana kondisi mereka dulu ketika bangsa Eropa itu datang ke Indonesia, bagaimana sakitnya masyarakat Indonesia itu dalam mengikuti program-program ataupun sistem yang diberlakukan oleh para penjajah ya, seperti sistem tanah paksa ya kan. Nah, harapannya nanti ini akan memberikan kesan ataupun pengetahuan yang mendalam kepada siswa bahwasannya kemerdekaan yang hari ini yang kita terima ini itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa begitu Pak. Apalagi kita dijajah sampai berapa puluh tahun dan akhirnya merdeka seperti itu Pak. Jadi ini suatu nilai positif ya Pak ya yang bisa kita tanamkan ke anak-anak melalui materi ini ya, supaya mengembalikan lagi rasa patriotisme dan nasionalisme anak-anak kita gitu Pak. Jadi fokusnya di situ lebih kayak mengembangkan perasaan cinta tanah air gitu Pak. Ya. Baik ya, luar biasa Bu ya. Selain dari ada tujuan pembelajaran, bahwa ada juga memang pengembangannya yang ingin dicapai. Jadi, nah untuk itu mungkin ada strategi atau metode yang dipersiapkan sejauh ini. Bagaimana strategi yang persiapan itu? Nah, jadi awalnya ini Pak, sebelum nanti Bapak datang ke kelas, sebelumnya saya sudah memberikan ke anak-anak untuk membahas atau membaca
materi yang akan kami kerjakan yaitu tentang kondisi masyarakat itu sudah dibaca di rumah, sudah dipikirkanlah, diolah sendiri bagaimana pemahaman mereka terkait materi ini. Lalu nanti ketika Bapak datang ke kelas, kita akan mulai melihat ya Pak, observasi bagaimana di kelas. Nah di situ nanti akan saya bagi langsung dia tim kerjanya masing-masing, bentuk kelompok masing-masing. Nah nanti Pak, di mana setiap kelompok ini akan saya berikan waktu supaya mereka menyatukan pemahaman mereka terkait materi yang sudah saya berikan. Lalu nanti mereka berdiskusi sekian menit. Lalu setelah itu nanti mereka akan satukan pemahaman mereka di dalam lembar kerja kelompok. Nah selanjutnya nanti ketika sudah selesai, lalu mulailah diskusinya Pak. Diseringkanlah nanti kelompok A memberikan pemahaman mereka, lalu nanti kelompok yang lain yang sudah saya pilihkan Pak, yang sudah saya cocok-cocokkan, nanti mereka yang akan memberikan tanggapan. Nah tanggapan ini nanti Pak, dia bisa berupa persetujuan ya Pak, bahwasanya setuju dengan statement dari kelompok yang menjelaskan, atau mungkin nanti ada juga sanggahan gitu Pak, perbedaan pendapat. Nah jadi ada dua nanti dia Pak, tujuannya itu. Jadi setelah selesai nanti itu semuanya bergiliran seperti itu, sudah dapat nanti, lalu kami simpulkan sama-sama. Ya tentunya juga nanti siswanya yang menyimpulkan terlebih dahulu, lalu nanti saya sebagai guru juga memberikan pemahaman yang mungkin nanti ada yang kurang pas atau ada yang perlu saya tekankan lagi supaya nanti tujuan pembelajarannya tercapai. Sesudah itu nanti selesai, lalu nanti saya berikan lagi untuk materi berikutnya. Seperti itulah kira-kira Pak ya, strateginya gitu Pak. Nah, jadi dari apa yang Ibu sampaikan memang sudah nampak ya penggunaan model pembelajaran yang baik ya. Jadi tadi Ibu ambil model kooperatif ya, jenis TPS ya, iya. Oh iya, gitu sebelumnya Pak lupa Pak, iya. Nanti ada pertanyaan dari saya gitu Pak. Nah ini yang nanti mengarahkan pertanyaan mereka pemantik mungkin ya, kepada anak-anak di awal gitu ya. Iya, nanti inilah yang menjadi arahan ke mereka supaya nanti yang dibincangkan mereka itu nggak lari gitu loh Pak. Berarti ada acuannya pertanyaan pemantik yang disampaikan. Benar Pak. Oh iya baik, sangat baik ya, artinya Ibu sudah paham bagaimana sebenarnya memang seorang guru itu sebagai pemimpin pembelajaran ya, yang berpihak kepada murid, senantiasa menuntun dengan sepenuh hati. Baik ya. Nah, sebelum mungkin tutup kegiatan pada pra-observasi ini, mungkin apakah ada kendala-kendala yang Ibu temui atau yang Ibu hadapi ya ketika mempersiapkan itu, ketika ingin merencanakan dan juga pelaksanaannya? Apakah ada kendala? Kalau untuk perencanaannya tidak ada kendala yang begitu berarti ya Pak, mungkin nanti di pelaksanaannya, karena dimana memang anak-anak ini kan kalau kita bikin kerja kelompok dia pasti suaranya kadang lain dari pembahasan. Nah disinilah nanti Pak fungsinya kita sebagai guru ini untuk mengontrol supaya anak-anak kita ini tetap fokus melihat apa yang dibahas, supaya tugas yang diselesaikan pun terselesaikan gitu Pak. Itu sih paling Pak masalah kekondisipan kelas, tapi sejauh ini memang tidak ada yang sampai rusuh sih sebenarnya begitu Pak ya. Masih bisa dikontrol Pak. Iya, berarti Ibu juga sudah tahu memang bagaimana peran Ibu di situ ya. Harus senantiasa memang menghadirkan diri kita. Artinya menuntun dan mendampingi mereka supaya kegiatan itu tidak lari dari jalur. Begitu ya Bu ya. Benar Pak. Jadi Ibu juga sudah artinya tahu kendalanya apa, kemudian sudah tahu juga apa mengantisipasi ya, artinya supaya jangan pada kendala itu menjadi masalah ya. Nah, jadi sangat luar biasa. Mungkin nanti setelah ini maka saya akan juga meminta ketersediaan Ibu ya, terkait observasi di kelas. Maka kita akan ada di jadwal Ibu kapan mungkin nanti bisa kira-kira? Nanti di hari Jumat. Di hari Jumat ya, di hari Jumat. Ya berarti di situ nanti saya akan masuk mengamati bagaimana memang kegiatan ya pembelajaran yang dilakukan sesuai tadi yang Ibu sampaikan pada pra-observasi ini. Maka saya akan melihat juga bagaimana ya sebagai bahan pembelajaran bagi saya juga dan juga bagi Ibu, artinya kalau ada memang nanti hal-hal yang perlu diperbaiki bersama-sama kita perbaiki. Kira-kira mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Itu saja Pak. Itu saja ya. Baik, jadi sebelumnya juga saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Bu Suandro atas waktunya, atas ketersediaannya sebagai subjeknya tugas saya. Artinya ini juga walaupun ini menjadi tugas di program yang saya ikuti sekarang ini yaitu Guru Penggerak, namun ini sebagai bahan pembelajaran juga demi perkembangan dan perubahan yang positif di lingkungan sekolah kita.
Baik, sekali lagi terima kasih Bu Suara. Terima kasih Pak, sama-sama Pak.
daripada tahap pasca ya, pasca observasi kelas. Jadi pada kegiatan ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait apa yang sudah dilakukan dan saya amati. Sedia Bu ya? Sedia. Baik, jadi untuk pertama saya ingin bertanya. Nah, setelah Ibu kemarin melakukan pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran itu menurut Ibu ya, berdasarkan yang Ibu rasakan dan juga evaluasi yang bersama anak, tujuan pembelajaran itu apa? Sampai lebih banyak. Nah, untuk tujuannya sebenarnya sudah tercapai, Pak. Hanya saja mungkin ada sedikit kekurangan lah bilangnya, yaitu di bagian ketika menyimpulkan pertanyaan itu hanya 2 anak yang terlibat. Nah, harapan saya sebelum melakukan pembelajaran itu hampir setiap kelompok memberikan kesimpulan masing-masing. Tapi pada kenyataannya hanya 2 kelompok yang mampu menyimpulkan pembelajaran pada hari itu. Namun untuk yang sudah terlaksana sesuai dengan tujuan itu sudah tercapai, Pak. Nah, terkait itu apakah itu karena faktor waktu juga? Nah, sepertinya bagaimana? iya. Karena kan kita kan belajar cuma 40 menit satu les ya, Pak ya. Kebetulan di sana saya hanya 2 les. Jadi 80 menit itu waktu yang mungkin kurang bagi anak-anak untuk lebih leluasa untuk memahami apa kesimpulan dari pembelajaran itu. Jadi mungkin yang berminat waktu itu hanya 2 kelompok saja. Namun itu capaian itu tetap ada ya. Iya, Pak. Lihat dari keaktifan anak-anak ya. Memang saya lihat juga sebetulnya bahwa anak-anak itu antusias ya untuk pembelajaran ini. Nah kemudian mungkin ada kendala ya, setelah melakukan itu ada kendala. Kemarin kan di perayaan sebelum kemarin juga sampai kendalanya. Nah mungkin setelah melakukan pembelajaran Ibu masih ada kendala itu. Untuk kendala itu saya rasa di organisasi kelas itu ya, Pak. Karena kan saya bilang kan kemarin kan kelompok. Pada kenyataannya juga masih ada beberapa kelompok yang dia kurang dapat fokus untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Kalau yang kedua tadi itu tadi, Pak, ternyata setiap kelompok itu masih butuh waktu yang lebih untuk menyimpulkan pembelajaran. Itulah kira-kira Berarti, nah saya ini menanyakan bagaimana refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan. Nah, sebagai guru mungkin kedepannya ya, Pak ya, sebagai bagian pembelajaran perlu dilakukan dulu mungkin atau game atau apa yang lebih membangkitkan semangat anak-anak di awal dan menyatukan fokus anak-anak juga supaya nantinya ketika mulai pembelajaran anak-anak bisa terlibat aktif dan mungkin akan memberikan kesempatan yang sama. Mungkin ada teknik yang harus saya perlu kolaborasikan dengan metode pembelajaran di mana setiap anggota kelompok itu harus memiliki peran yang nampak lah dalam diskusi ini. Jadi tidak hanya menonton satu dua saja. Terkait refleksi ya. Kemudian dari refleksi itu mungkin ada rencana tindak lanjut ke depannya bagaimana? Nah, kalau untuk rencana tindak lanjut ke depannya, yang pertama tentu saya harus lebih banyak lagi menggali informasi apa terkait metode pembelajaran yang mungkin nantinya akan saya modifikasi menyesuaikan dengan bagaimana kondisi dan kebutuhan belajar anak-anak di kelas agar supaya tercapai tadi Pak tujuannya setiap anggota kelompok itu terlibat aktif dan fokus dalam diskusi. Baik ya, jadi memang sudah sangat baik ya terkait
merupakan sebagian dari tugas dari CGP, saya merasa jadinya seperti ada untuk teman untuk bertukar pikiran gitu, dan lebih menyadarkan saya juga betapa pentingnya untuk melakukan yang namanya refleksi diri. Nah, jadi saya juga berterima kasih untuk Bapak CGP yang telah melakukan kegiatan ini di kelas saya. Nah, harapannya juga nanti ke depannya saya lebih mampu lagi ya, dalam artian semua yang tadi sudah dicatat, dibincangkan itu akan menjadi bahan refleksi saya ke depannya dan menjadikan saya juga sebagai guru yang lebih siap, lebih memahami bagaimana kondisi dan situasi kelas yang saya ajari. Demikian refleksi dari saya.